Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan NIM R1C12402 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai foraminifera besar. Jadi, foraminifera besar atau biasa disebut dengan Large Benthic Foraminifera (LBH) adalah kelompok organisme protista bersel tunggal yang memiliki struktur internal yang kompleks. Ukuran relatif besar berbeda dengan foraminifera lainnya. LBF memiliki ukuran yang signifikan berkisar dari hitungan milimeter hingga beberapa sentimeter. Habitat spesifiknya ditemukan di lingkungan laut dangkal pada zona fotik di wilayah perairan tropis hingga subtropis. Komposisi cangkang terbuat dari kalsium karbonat CaCO3 menjadikannya kontributor utama dalam pembentukan sedimen laut. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar mengenai jenis-jenis LBF. Lanjut di morfologi foraminifera besar. Yang pertama ada struktur testanya, di mana testa atau cangkang ini terdiri atas kalsit dengan pola pertumbuhan kompleks. Ukuran yang besar memerlukan penguatan struktur internal untuk menjaga integritas mekanis di lingkungan energi tinggi. Yang kedua, sistem kamar dan septula. Terdiri dari banyak kamar multilokular yang dipisahkan oleh septa. Adanya septula sekat sekunder membagi kamar menjadi chamberlets, meningkatkan luas permukaan internal. Yang ketiga ada simbiosis alga, di mana LBF memiliki struktur khusus untuk menampung alga simbiotik. Morfologi yang pipih dan bikonveks dirancang untuk memaksimalkan penetrasi cahaya matahari guna mendukung proses fotosintesis alga. Yang keempat ada sistem kanal internal. Jaringan kanal yang rumit di dalam testa berfungsi sebagai sistem transportasi sitoplasma, nutrisi, dan pembuangan sisa metabolisme melintasi struktur dinding yang tebal. Nah, di samping kanan ini ada gambar dari morfologinya. Lanjut dari ciri-ciri foraminifera besar. Yang pertama adalah komposisi dinding. Terdiri dari kalsit, mikrokristalin atau porcelaneous, dan hialin. Komposisi ini menentukan ketahanan fosil terhadap proses diagenesis di lingkungan sedimentaris laut. Preferensi fosil sering ditemukan dalam kondisi utuh pada batu gamping terumbu. Struktur cangkang yang kompleks memungkinkan identifikasi lingkungan pengendapan purba secara akurat. Yang ketiga ada struktur internal. Identifikasi taksonomi primer didasarkan pada kamar-kamar internal, septa, dan kanal. Pengamatan sayatan tipis thin section diperlukan untuk melihat detail ini. Jadi di bawah ini ada tabel ciri fisik dan bentuk mikrofersik serta bentuk makrofersiknya. Nah, untuk ukuran prolocus, bentuk mikrosferiknya itu sangat kecil, bisa terlihat. Sedangkan kalau bentuk makrosferiknya itu besar dan jelas. Ukuran cangkang pada bentuk mikro umumnya jauh lebih besar, sedangkan pada bentuk makro cenderung lebih kecil. Dari jumlah individu, bentuk mikro itu sangat sedikit atau langka, sedangkan bentuk makronya itu sangat melimpah dalam populasi. Sedangkan dari segi reproduksi juga, kalau bentuk mikro itu hasil dari fusi gamet atau seksual, sedangkan
bentuk makro hasil dari pembelahan aseksual. Nah, pemanfaatan foraminifera besar. Yang pertama ada dalam analisis lingkungan purba atau paleoekologi. Berperan di mana foraminifera besar ini berperan sebagai indikator presisi untuk menentukan kedalaman batimetri, suhu air laut, dan tingkat salinitas pada masa lampau. Yang kedua ada penentuan umur batuan. Dalam biostratigrafi, digunakan sebagai fosil indeks yang sangat andal untuk korelasi stratigrafi regional dan penentuan umur relatif lapisan sedimen. Yang ketiga ada dalam aplikasi industri, khususnya eksplorasi migas, membantu dalam analisis reservoir, identifikasi patahan melalui korelasi sumur, serta pemetaan potensi hidrokarbon. Lalu ada pemanfaatan dalam studi fasies, yaitu mengenai interpretasi lingkungan pengendapan, di mana foraminifera besar menjadi kunci dalam merekonstruksi model pengendapan terumbu karang dan platform karbonat berdasarkan zonasi ekologis spesifik. Contoh-contoh fosil foraminifera besar. Yang pertama ada Nummulites, di mana fosil ini memiliki bentuk menyerupai koin atau cakram lentikular, merupakan penciri utama zaman Eosen. Struktur internalnya sangat kompleks dengan bilah-bilah septa yang berputar involute, menjadikannya fosil indeks yang sangat penting dalam stratigrafi global. Yang kedua ada Discoquilina, dikenal dengan bentuk cakram tipis yang hampir rata, merupakan kelompok foraminifera bentos yang dominan pada tersier bawah, sering ditemukan bersamaan dengan Nummulites dalam lingkungan pengendapan laut dangkal karbonat. Yang ketiga ada fosil Alveolina, di mana fosil ini memiliki bentuk fusiform yang menyerupai butiran beras atau cerutu. Organisme ini hidup melimpah pada laut dangkal berenergi sedang, memiliki struktur internal yang terbagi menjadi banyak ruangan kecil, chamberlets, di panjang poros putarannya. Terus yang keempat ada Lepidosiclina, dan Myogipsina. Kedua genus ini merupakan komponen vital dalam biostratigrafi tersier di Indonesia. Lepidoclina memiliki bentuk kamar median heksagonal atau rombik, sedangkan Myogipsina dicirikan oleh pertemuan asimetris yang menyerupai kipas atau segitiga. Kesimpulan dan penutup. Foraminifera besar memiliki peran vital dalam geologi, di mana LBF ini merupakan instrumen krusial dalam rekonstruksi sejarah bumi, berfungsi sebagai indikator biostratigrafi yang presisi untuk penentuan umur batuan sedimen dan interpretasi lingkungan pengendapan laut purba secara akurat. Dan pentingnya pemahaman morfologi dari fosil LBF ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam mengenai struktur internal dan eksternal. Penguasaan morfologi memungkinkan ahli geologi membedakan taksa yang serupa namun memiliki signifikansi stratigrafi yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.